itu berarti nilai takwanya belum muncul. Karena kalau kadang-kadang orang kalau sudah menjelang puasa itu kan begini Pak, yang biasa kita dengar, ya Allah, Ramadan mana? Cik tas Ramadan mana? Enggak ada. Cik tas itu enggak ada. Cik tas itu kan setahun. Tapi kita ngomongnya itu, ya Allah poso mana ya Allah gitu, dengan ngelus dodo. Koyok ini beban yang sangat berat. Padahal Allah hendak mengantarkan kita ini menjadi orang yang bersih, dohir maupun batin. Orang yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Cuman kita banyak yang tidak mau. Kalau sudah Ramadan itu banyak toko, warung-warung tutup, warkop tutup, atasnya Pak, tapi bawahnya tidak tutup. Hanya tidak tutup. Jadi kakinya yang kelihatan. Paling kalau 10 hari terakhir, kalau yang masih awal-awal itu sepeda motornya di luar, orangnya di dalam. Jadi nggak ketok. Tapi kalau 10 hari terakhir biasanya saat sepedanya masuk warkop. Kayak itikaf gitu. Jadi ada orang itikaf di masjid dan mereka itikaf di warkop. Dan ini fenomena di tengah masyarakat dan tidak bisa misalnya kita berlaku keras gitu, ayo bubarkan ya, tidak bisa ya, karena itu panggilan jiwa. Panggilan jiwa itu berkaitan dengan ibadah Ramadan yang mungkin kita tidak siap di dalam menjalankan Ramadan, sehingga ketika Ramadan datang itu ya kegelisahan yang muncul dan diakhiri dengan tidak berpuasa Ramadan. Makna Ramadan. Ramadan itu berasal dari kata Ramadan yarmidu yang berarti panas terik dan membakar. Harapannya adalah orang yang berpuasa Ramadan sebagaimana sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, bukan berpuasa tok ya. Karena puasa itu banyak, ada Ramadan, ada puasa Syawal, ada puasa Senin Kemis. Kalau ini khusus man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, karena iman. Berarti apakah ada orang berpuasa tidak karena iman? Bisa jadi. Ada orang berpuasa karena takut mertuanya. Sawangane gak pancrek, mertuaku sembayang, kok gak sembayang. Mertuaku poso, mosok aku gak poso. Gak pantas. Jadi bahasanya itu gak pantas. Sehingga ya dipantes-pantesnya puasanya ini. Tapi begitu kalau di luar ya beda lagi. Sahur ikut, bukanya ikut, tapi siang nyelintit itu bisa. Misalnya di Surabaya, rumah kita di sini, kerja kita di Surabaya. Siapa Pak yang mau melihat kalau kita mau masuk warung soto? Kan tidak ada orang melihat sini. Yang bicara itu adalah iman. Jadi dimanapun dia berada, imannya itu mesti terjaga. Dia tahu, oh ya ini waktunya puasa dan saya puasa, maka tidak boleh melakukan hal seperti itu. Wahtisaban dan memohon ridho dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Rasulullah menjanjikan dosanya itu akan diampuni untuknya, ma taqaddama min dambi, dari yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu itu diampuni oleh Allah. Bukan taqaddama min dambi itu dari setahun, bukan. Bisa dibahas jelas ya. Bukan setahun kemarin, bukan sepekan kemarin, bukan sebulan kemarin, tetapi yang dulu-dulu kalau mata taqaddama min dambi itu. Karena di sini tidak disebutkan batasnya sampai kapan. Berarti kan memang Allah itu mengantarkan manusia, hambanya ini menjadi mutakin itu, bersih jiwanya. Salah satunya adalah dengan berpuasa. Jadi kalau setiap tahun Allah berikan kita ini kewajiban untuk berpuasa, dalam rangka supaya kita bersih.
Karena itu kalau ada orang dari akil balik sampai kemudian umur 50, dia nggak bersih-bersih, ini selama ini dia puasa apa tidak gitu. Balik itu kan 15, rata-rata umur 15 ya. Kalau kita sekarang umur 50 itu kan berarti sudah 35 tahun kita berpuasa. Tapi kalau tidak memiliki efek sama sekali, ini harus ada pertanyaan dalam hati ini. Selama ini kira-kira puasa kita baik apa enggak? Nah, Ramadan itu seperti itu. Nah, karena endingnya orang berpuasa itu bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan janji. Seperti yang difirmankan olehnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan. Allah hendak menjadikan untuk kalian itu furqan. Furqan itu apa? Berbeda. Orang itu kalau ahli sholat, mesti ucapannya berbeda, perilakunya berbeda. Orang kalau ahli berpuasa, itu mesti berbeda. Jadi nggak ada Pak, orang yang ahli ibadah, ahli puasa, ahli ngaji, ahli sedekah, kemudian perilakunya kasar, enggak ada. Dia suka, mohon maaf, suka mendem itu, enggak ada. Orang bertakwa itu dengan sendirinya terjadi perbedaan. Dia tidak suka dengan hal-hal yang buruk, tidak suka. Misalnya di warga ini ada tontonan dangdutan lah misalnya, dangdutan. Saya nggak ngomong wayang ya, kalau wayang nanti sawangan. Ya. Kalau wayang kok nanti dikira apa gitu ya. Dangdutan lah misalnya. Dangdutan itu kan secara ini, itu kan hiburan masyarakat. Terlepas kecil, besar. Tapi orang yang punya furqan itu tahu, wis lah gak perlu begini. Dia menghindar. Itu hatinya bukan karena ajakan orang lain. Dia tidak suka perbuatan-perbuatan sehingga di masyarakat orang melihatnya dia berbeda. Misalnya dia mau mengajak kemana gitu ya, wis aja ngejak itu gak pantas lah, gak enak ngejak, sungkan. Nah berarti dia itu sudah mulai ada furqan. Kenapa kok bendino sholat masjid itu gak pantas dijak nih gone apa gitu ya, tempat-tempat yang begitu gitu. Gak pantas. Dengan sendirinya masyarakat itu menilai bahwa dia ini sudah berbeda. Dia tidak suka dengan hal-hal yang dia tidak suka, masyarakat juga tidak suka untuk mendekatkan orang itu kepada hal-hal yang buruk. Jadi furqanan itu berbeda. Nah furqanan itu yang lebih jelas adalah Allah menghujamkan di dalam hati ini benar-benar tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dan tidak hanya sekedar dia tahu, tetapi dia juga bisa melakukan yang hak dan menghindari yang batil. Kita kan berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aril batila batila warzuqna istinabah. Itu ada orang yang tahu batil tapi tidak bisa menguasai sehingga dia melakukan kebatilan. Ada orang tahu benar tetapi dia tidak bisa melakukan kebenaran, nafsunya lebih tinggi. Orang yang furqan itu kuat untuk melakukan kebaikan. Yang pertama. Yang kedua, Allah menjanjikan kepada mereka itu wa yukaffir ankum sayyiatikum. Dan dihapus dari kalian kejelekan-kejelekan kalian. Jadi ada dosa, ada kejelekan. Kejelekan jejak-jejak dulu, jejak-jejak kita, kejelekan kita yang di masa lalu, itu Allah akan hapus. Dengan apa? Dengan amal perbuatan yang sudah sering kita lakukan. Misalnya Pak, orang kalau dulu
zaman mudanya dia adu doro ya. Ada yang adu doro ya Pak, adu manuk itu. Kalau adunya biasa, kalau dengan ada judinya itu yang bahaya. Nah kadang-kadang kan anak-anak muda-muda begitu. Nah kemudian ketika dia berubah, mulai sholat, mulai puasa, mulai apa-apa, kira-kira orang itu mengenal adu doronya apa ibadahnya Pak pada si A itu? Mengenal ibadahnya. Iku mbiyen ngono, tapi saiki Masya Allah luar biasa. Dan ini banyak di dalam kisah-kisah itu banyak. Sahabat-sahabat Nabi yang dulu memusuhi Nabi itu kemudian ketika mereka masuk Islam, apa yang terjadi? Orang-orang itu sahabat-sahabat ini yang bahkan kita ini melihat kebaikan-kebaikannya, tidak melihat kejelekannya. Sudah dihapuskan oleh Allah kejelekannya, diampuni dosanya oleh Allah. Wa yaghfir lakum. Nah. Dan Allah tidak mengampuni untuk kalian. Jeleknya dihilangkan, Allah akan ampuni dosa-dosa kita dengan berpuasa itu. Salah satunya itu. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah lah memiliki karunia yang amat sangat besar. Dalam surat yang lain, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'dim lahu azron, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu, akan dihapuskan darinya kejelekannya, wa yu'dim lahu azron, dan dibesarkan baginya ini pahalanya. Ajron itu pahala. Pahala itu upah. Jadi upahnya bagi orang bertakwa adalah surga. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ini enggak perlu masuk surga, enggak apa-apa, neraka pun enggak apa-apa asalkan Allah ridho, itu enggak ada Pak. Itu hanya kata-kata yang kurang baik. Tidak mungkin kalau orang masuk neraka Allah ridho, tidak ada. Kalau Allah ridho itu mesti Allah masuk, hamba itu masuk dalam surga. Lalu bagaimana keagungan dan makna bulan Ramadan? Yang pertama adalah syahrul muhasabah. Tadi itu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Ihtisaban itu namanya, ihtisab itu menghitung. Kalau dalam terjemahan kan mengharap pahala dari Allah. Orang yang bermuhasabah itu menghitung amalan-amalan yang selama ini dia lakukan. Antara perbuatan yang sudah dia lakukan dengan umur yang sekarang dia miliki, dan rata-rata kematian seseorang berada di umur berapa, dia memikir. Misalnya kita ini sudah umur 50. Mungkinkah kita ini hidup 50 tahun lagi? Mungkinkah Pak? Mungkin, tapi kan berat. Anggaplah misalnya 70 tahun. Berarti kan hidup kita ini sisanya tinggal 20 tahun. Berarti tidak sampai 50% dari 50 tahun. Itu kalau 70. Kalau pas sakit-sakitan ya 60, berarti hanya 10 tahun. Artinya kita ini bermuhasabah terus di antara sisa waktu umur kita ini. Ya Allah, di bulan Ramadan ini, semoga ini menjadi bulan yang terbaik buat saya. Bermuhasabah, melihat, kemudian diampuni oleh Allah segala dosa-dosa kita ini. Muhasabah itu artinya adalah mengevaluasi diri. Setahun kemarin kita mengevaluasi perilaku kita antara yang baik dan buruk. Kalau baiknya sudah banyak, kita bersyukur. Alhamdulillah, tahun yang lalu jamaah subuh tidak begitu kuat. Ya sholat subuh, tapi gak jamaah. Sekarang sudah ahli jamaah, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Karena banyak orang tidak mau jamaah subuh itu banyak sekali. Orang lebih suka kalau bangun pagi, bukan bangun subuh, bangun pagi itu karena tuntutan kerja daripada dia bangun pagi karena tuntunan Islam. Ya kan? Ada orang bangun jam 3, tapi karena dia ini masuknya nanti, ini masuknya harus pagi ini. Jadi dia bangunnya itu karena dia kerja, kemudian kadang-kadang malah tidak sholat, tapi bangun malamnya dia bisa. Heran ya? Bangun malamnya dia bisa, tapi kalau sholat subuh jamaah itu tidak banyak orang bisa. Karena itu orang-orang yang khusus saja yang oleh Allah digerakkan hatinya bangun subuh kemudian bisa ke masjid. Nah, kalau sudah bisa begitu kita bersyukur. Di bulan Ramadan besok kita tingkatkan kebaikan itu. Semakin banyak, semakin baik. Jadi tidak hanya tarawih di awal, tetapi sampai terakhir kita juga tarawih. Ya, rata-rata itu kan di mana-mana kalau tarawih itu di awal itu ramenya luar biasa. Begitu 10 hari terakhir ramenya juga luar biasa. Tapi di mall itikafnya pindah. Jadi harusnya kan 10 hari terakhir itu di mana Allah akan menentukan takdir seorang hamba dalam setahun ke depan. Itu kita minta kepada Allah, kita itikaf 10 hari terakhir, malah justru kita ini tawaf di mall dan itikaf di sana, lontar jumroh sama pakai rupiah. 300 pakaian. Jika buruknya yang banyak di bulan Ramadan, di bulannya kemarin, maka di bulan Ramadan besok kita banyak bertaubat. Ya Allah, saya ini kok belum bisa. Apa yang harus saya lakukan ya di bulan Ramadan ini bisa? Buat program, target. Oh ya Allah, target saya bulan ini, Ramadan ini adalah seperti ini. Semoga Allah mencapaikan apa yang menjadi cita-cita saya. Ramadan. Tahun yang lalu karena mungkin masih pandemi, Ramadan tidak bisa berkumpul, tidak bisa ngaji kumpul sama teman-teman dan tidak bisa khatam. Maka bulan Ramadan besok ini semoga kita bisa beraktivitas di masjid dan bisa tadarus, bisa khatam. Ya dinin. Ada pintu taubat. Bulan Ramadan itu pintu taubat dibuka lebar-lebar. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Yang kedua, puasa itu adalah syahrus syam. Syam itu artinya adalah imsak, mencegah. Ramadan itu syam itu mencegah. Yang pertama, mencegah dari makan dan minum serta hubungan seksual di siang hari. Jadi sampai dari fajar sampai maghrib itu kita tidak boleh makan. Imsak. Kira-kira kalau di sini di Indonesia itu rata-rata 14 jam rata-rata. Jadi kalau dari jam berapa itu? Setengah 5, jam 4 lah. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 13 jam setengah tuh. Atau maksimal 14 jam lah. Kalau di luar negeri bisa lebih dari 15 jam. Kadang ada 16, 17 jam. Tidak boleh. Dan ini berat Pak, kalau orang tidak mempersiapkan fisiknya ini berat. Bagi yang biasa makan, Masya Allah, rasanya, aduh ya Allah, ngelimprek dok aja, turu dok, bangun, sahur, habis sahur, subuh turu, sampai duhur bangun, sholat, tidur lagi,
sampai asar bangun sholat tidur lagi sampai waduh rasanya iki turu ta poso ta turu tidak produktif. Tapi kalau jiwanya fisiknya itu siap, maka insya Allah puasa itu insya Allah dijalankan dengan biasa. Tapi memang ilmu iman dan masyarakat di sekitar itu saling berkolaborasi, menguatkan. Saya karena di Lamongan, di daerah pesisir, walaupun terik matahari panas begitu, teman-teman yang becak tukang batu itu masih tetap berpuasa. Saya dulu pernah becak dulu, ya ketika masih sekolah itu becak. Pernah jadi tukang batu dulu ketika masih sekolah itu. Ya karena di daerah pesisir itu kan seperti itu. Jadi masih biasa orang berpuasa. Kalau di sekitar kita itu kan ya kadang-kadang gak ada kerjaan apa-apa gak poso. Gak abot gak poso. Apalagi abot. Oh gak abot loh gak poso. Masya Allah. Yang kedua adalah puasa dari tatanan syariat menuju hakikat. Apa? Tidak hanya dia menahan makan, minum, hubungan seksual di siang hari, tetapi ucapan dan perilakunya juga mencerminkan dia sebagai orang yang berpuasa. Jadi tidak kemudian orang berpuasa itu kalau ngomong kasar, ngomongnya kotor, ngomongnya jorok, enggak. Dia atur sedemikian rupa ucapannya itu karena dia pahami ini puasa. Karena itu kalau ada orang atau siapapun yang menjadikan emosional kita ini meningkat di bulan Ramadan, di siang hari itu, apa anjuran Rasulullah? Katakanlah ana saim. Aku ini poso. Kadang kan ada saja orang itu menjadikan kita emosional. Aku ini poso, ya ojo ngene lah, ojo ngudong ini. Kapan? Kok bengi ta? Sama aja tidak boleh. Artinya tidak hanya itu, tetapi benar-benar ucapannya ini yang keluar adalah ucapan-ucapan yang terbaik. Mengaji, berzikir. Ini kadang-kadang bingung kalau sudah mendekati Idul Fitri. Ini ucapan ini sudah mulai, ya apa ya, THR gak metu-metu ta ya. Nah, itu mulai goyah, ngomongnya mulai goyah. Kalau sudah istri ngomong gimana ya THR-nya apa belum keluar? Belum. Iya apa sih kantor sampeyan mulai. Lah bendahara nih ya apa lah keuangan nih? Aduh keuangan itu mau cerita macam-macam. Belum lagi tetangga. Belum lagi yang lain. Nah karena itu kalau orang itu bisa berpuasa hakikatnya, fisiknya dia puasa, ruhaninya jika dia puasa, maka insya Allah baik. Puasa tidak hanya sekedar menambah mengganti jam makan, tetapi benar-benar dia berpuasa. Sementara banyak masyarakat di antara kita ini, bahkan mungkin juga kita, puasa itu seolah-olah pindah jam makan. Siangnya nggak makan, tapi malam hari, masya Allah, luar biasa. Seluruh satu meja ini full makanan. Ada kolak, ada teh, ada dawet, ada onde-onde, ada ote-ote, ada macam-macam, semua dibeli. Karena itu kadang-kadang logika kita itu, logika ini, orang kalau berpuasa Ramadan, itu mestinya kita itu bisa ngirit dalam pengeluaran. Harusnya kan ngirit, karena berpuasa. Tapi yang terjadi kan enggak, malah orot-orot. Banyak karena yang mau dibeli, semua dibeli. Dan kita ini juga lata kalau sudah berbuka puasa itu. Cobalah di masjid-masjid mana-mana itu. Semua mesti habis. Ote-ote 2, onde-onde 1. Tahu isi, godok gedang, kolak. Walaupun sudah begitu Pak, makan kalau enggak nasi, gak afdol. Ote-ote 2, onde-onde 1, gorengan yang lain iso 5, es teh,
es dawet sudah 7 Pak. Ini sebenarnya sudah kenyang, tambah kurma. Oh, kurma 3, sunnah Rasul. Lah ini ote-ote apa sunnah Rasul? Iya kan, sunnah Rasul. Ote-ote ini, oh anu kurma telu, kadang kurang, masuk kurma telu rek, ganjel tok gini. Itulah buahnya. Itu kalau nggak makan nasi juga gak afdol. Ya Allah, rasanya lemes di rumah sego gitu. Padahal ya wis uwake mah. Karena itu kadang-kadang karena fisiknya itu tidak terjaga. Sehingga kalau ibadah itu lelah. Terawih pertama itu soft pertama. Begitu minggu kedua jadi soft ketiga. Minggu ketiga terakhir. Itu pun titip sama anaknya sajadahnya. Anu le, titip sajadah dalam masjid le. Engko ayat tak teko. Minggu keempat bablas tidak ada orangnya. Lelah, capek. Nah, sehingga 10 hari terakhir biasanya adalah orang-orang yang biasa ke masjid, itulah yang akan datang ke masjid. Yang ketiga adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu luar biasa. Allah turunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Dan fungsinya adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia sebagai petunjuk buat manusia. Jadi kalau orang itu kepingin benar, kepingin baik, maka harus ada 2 yang dia lakukan. Dekat dengan Al-Quran dan dekat dengan sunnah Nabi. Kalau dia tidak pernah mengkaji Al-Quran, bagaimana dia tahu hidayah? Oh anu Ustaz, saya mendengar ceramah-ceramah. Mendengar ceramah itu terbatas. Nah, sekarang akad ini satu bulan berapa kali Ustaz? Hanya 4 kali. Hanya 4 kali Pak. Itu pun kadang-kadang kita juga ya wes bisa duduk lah ngurungokno ana sing nyatet ana sing ngurungokno kan itu. Tapi kalau kemudian kita sering mengkaji sendiri Al-Qur'an itu insya Allah kita akan tahu mana yang hak dan mana yang batil dengan jelas. Oh ya rek, lihat. Karena itu dibaca, dikaji, dipraktekkan. Tapi memang berat Pak, membaca tok itu berat, apalagi mengaji Al-Quran. Membaca itu berat. Siapa sekarang orang kalau dalam jamaah itu kemudian yang aktif khatam Al-Quran, minimal setahun sekali saja lah. Kan jarang ada. Tapi kalau membaca WA, Masya Allah, khatam berkali-kali. Bolak-balik, diwoco tok. Tapi kalau Al-Quran itu ndelok tok itu sudah ngantuk. Ya Allah, ngantuk tok. Apalagi sekarang ini baca Al-Quran juga tidak boleh pakai speaker. Ada neka oleh mana ngaji. Ya. Jadi ya itu terserah lah pemahaman. Ya terserah. Mau gimana lagi memang dibuat aturan begitu. Kita ini kan rakyat ya. Gak gelem ya melaku, gelem ya melaku. Terima ya melaku, gak terima ya melaku. Yes. Kita doakan semoga Allah memberikan maaf kita dan semuanya. Keagungan bulan Ramadan adalah karena diturunkan Al-Quran. Seandainya Al-Quran itu diturun di luar bulan Ramadan, maka bulan itulah yang mendapatkan keagungan yang khusus. Jadi ada mengatakan bahwa memang di samping Ramadan itu memang karena istimewanya itu adalah karena Al-Quran itu turun di bulan itu. Al-Quran itu. Ada orang mengatakan bahasa Arab Ustaz, ya belajarlah. Saya sudah tua Ustaz. Ya belajar juga, tidak apa-apa. Walaupun sudah tua tetap mau belajar membaca. Jangan pernah takut dan jangan pernah malu untuk belajar Al-Quran. Al-Quran fungsinya adalah mukjizat dan fungsinya adalah hidayah. Mukjizat itu melemahkan kekuatan orang lain, orang-orang kafir,
Dan hidayah adalah bagaimana caranya kita ini menjalankan perjalanan hidup itu dengan baik sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sebagai petunjuk bagi manusia, memberi syafaat di hari kiamat bagi pembacanya. Jadi orang yang sekali membaca itu nanti akan diberi syafaat oleh Allah melalui Al-Qur'an. Membaca tok loh, Bang. Apalagi kita ini mempraktekkan, membaca, mempraktekkan, mengkaji, itu luar biasa. Membaca tidak pernah, apalagi mengkaji. Yang keempat adalah sahur rahmah. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat. Kasih sayang dari Allah, saking luar biasanya bulan ini Allah berfirman di dalam hadis qudsi, "As-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Sesungguhnya puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan memberikan pahala itu. Jadi puasa ini khusus. Wasyamu junnah minan nar. Puasa adalah perisai dari api neraka. Khalas minas syaitan. Bebas dari gangguan setan. Setan diikat, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Ada orang bertanya, Ustaz, ini sudah diikat, kenapa banyak orang tidak berpuasa? Berarti setan tidak diikat. Makna tekstualnya diikat. Makna kontekstualnya apapun terserah orang nafsi, tapi tekstualnya memang diikat. Lalu bagaimana kalau saudara-saudara kita ini tidak berpuasa dan tidak mau menjalankan itu, dan bahkan berbuat yang tidak-tidak? Jangan pernah lupa bahwa setan selama 11 bulan kemarin sampai sekarang ini bulan yang ke-10, besok bulan yang ke-11 misalnya, itu selalu memberikan pelajaran-pelajaran kepada orang-orang yang dia suka atau orang yang dekat dengan setan. Sehingga kemudian di bulan Syaban terakhir sebelum dia diikat oleh Allah itu, dia sudah memwisuda D1, jurusan setan terbuka. Jadi begitu dosennya ini dikerangkeng, dia sudah lihat, gampang anak buahku sudah bisa menjalankan perintahku. Bosnya biasa-biasa saja. Tapi yang lain yang sudah biasa dekat dengan setan, dia jalan. Sekarang kan anak buah Pak yang jalan. Besok juga begitu. Kita ini kalau sudah tidak berpuasa, menjadi anak buahnya setan. Bosnya ya meneng tok ae mau di penjara. Tapi makna kontekstualnya ada memahami, ya karakter setannya itu terbelenggu. Ya terserahlah orang memahami seperti apa. Yang kedua, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Nah, karena itu, karena banyaknya kebaikan di bulan Ramadan, dan itu menjadi kewajiban bagi kita, maka ada 4 persiapan menyambut Ramadan 1443 Hijriah. Apa? Yang pertama adalah aidadul jasadi, persiapan fisik. Karena Ramadan ini fisiknya harus kuat, dia harus menahan makan 14 jam, kemudian kalau malam dia disunahkan tarawih dan kegiatan-kegiatan kebaikan yang lainnya, maka fisik ini harus kuat. Jangan sampai kemudian kita salah di dalam memahaminya. Rasulullah melakukan bekam sebelum Ramadan untuk memastikan dirinya sehat. Bagi kita barangkali general check up, periksa kesehatan agar besok bisa maksimal meraih potensi Ramadan. Oh, kira-kira di dalam menjelang Ramadan ini gula darah saya berapa, kolesterol saya berapa. Jangan sampai keliru. Karena kapan hari saya pernah membaca beberapa tahun yang lalu, membaca Jawa Pos. Pos itu memberikan keterangan di akhir Ramadan banyak orang masuk rumah sakit. Karena pola makannya tidak sama. Jadi tadi itu Pak, puasa itu seolah-olah pindah jam makan. Begitu Ramadan selesai, sudah makan malam dan gak karu-karuan begitu. Habis Ramadan, Masya Allah, malah gak karu-karuan. Apa yang biasa kita siapkan? Ayam goreng, opor, sate, masuk semuanya Pak. Masuk semuanya. Kita rasanya balas dendam. Malam Ramadan juga begitu. Seolah kita ini balas dendam. Semua kita makan.
Sehingga fisik kita tidak mumpuni. Mestinya biasa, kolesterolnya naik. Mestinya biasa, gulanya naik. Bagaimana gula tidak naik? Es teh aja 3 gelas. Tambah dawet, tambah macam-macam, tambah kolak. Waduh. Katanya aku puasa kenapa malah sakit? Tidak lihat kenapa dia makan. Fisiknya lemah. Itu check up dan kita mempersiapkan multivitamin yang baik. Siapkan fisiknya. Yang kedua adalah persiapan ilmu, idadul ilmi. Termasuk hari ini kita mengkaji itu dalam rangka mempersiapkan ilmu. Kita lihat apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Kita harus tahu mana yang bisa membatalkan puasa dan mana yang bisa membatalkan pahala. Ada orang puasanya sah secara fikih, tapi dia tidak mendapatkan rohaninya. Poso Pak, tapi ngerasanya orang buat WA itu kerep. Gak ketemu orang, di perumahan kan jarang ketemu. Tapi di grup itu Masya Allah. Itu ngerasanya orang apalagi kan gak makan. Ngerasanya doa. Ibadah tanpa dasar ilmu akan ditolak oleh Allah. Oleh karena itu puasa kita ini harus juga berdasarkan ilmu. Ilmunya bagaimana? Ini kebetulan Pak Soeharto sama Pak SBY. Ini besok lagi Pak SBY sama Anies. Ya. Jadi harus ada ilmu Pak. Ibadah apa saja harus ada ilmu. Termasuk misalnya kita ini sholat harus ada ilmunya. Jangan penting aku sementing sholat, tapi nggak ada ilmunya. Sholat apa? Sementing sholat, nggak ada ilmunya. Ya keliru nanti. Harus ada ilmu. Termasuk Ramadan ini kita persiapkan sebaik mungkin. Ketiga, aidadur ruhiyah. Idadul persiapan ruhani. Pertama, kita bersihkan hubungan kita dengan sesama manusia. Kita njaluk sepuro lah, aku Ramadan sepuro ya menawa aku duwe salah karo sampean. Nah, itu. Yang kedua, kita bersihkan hubungan kita dengan Allah dengan jalan bertaubat. Ya Allah, berilah saya ini kesempatan di bulan Ramadan ini. Dan berilah saya kesempatan untuk memperbaiki diri di bulan Ramadan. Kalaupun ada Ustadz ya, almarhum Syuhada Bahri. Syuhada Bahri itu tahun 2020 beliau sudah sakit. Tahun 2021 kemarin kan beliau memberikan wasiat pada saat Ramadan. Mungkin ini adalah Ramadan. Jika ini Ramadan saya terakhir, saya minta maaf kepada istri, kepada keluarga, kepada teman, bersiapapun. Ternyata sebelum Ramadan ini beliau sudah wafat. Syuhada Bahri. Syuhada Bahri itu mantan ketua Dewan Dakwah Pusat. Jadi kita bertaubat itu penting. Dan yang terakhir adalah persiapan harta, aidatul mal. Untuk apa? Persiapan harta dialokasikan untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah, memberi buka, santunan anak yatim, janda miskin dan seterusnya. Ini dengan uang. Nanti mesti akan ada program dari masjid buka bersama, maka kita dengan mudah infak, zakat. Rasulullah SAW ini kalau Ramadan itu kecepatannya ini luar biasa dalam berinfak. Kita ini kan beda. Kalau di bulan Ramadan itu ya benar malnya kita siapkan, tapi kita berikan kepada penjual-penjual baju, toko-toko, oleh-oleh. Jadi kalau udah Ramadan terakhir yang ramai itu toko, mesti ramai, baju-baju mesti. Padahal bukan begitu konsepnya. Konsepnya adalah banyaklah bersedekah, banyak beramal, infak dan macam-macam di dalam bulan Ramadan. Dan ini kesempatan yang terbaik buat kita semuanya. Sama sekalian berbahagia, inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga persiapan yang 4 ini bisa kita lakukan. Yang pertama adalah persiapan jasad, persiapan rohani, persiapan ilmu, dan persiapan harta ini. Kalau ada insya Allah
Semoga kita ini puasanya bisa sempurna di bulan Ramadan yang akan datang. Dan semoga Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk senantiasa menikmati bulan Ramadan. Amin. Ya Rabbal alamin. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi saya dan Bapak sekalian. Dan akhirnya subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.